Gu, lihat waktu. Nona Qin, segera keluar dari tahanan. Nona Qin sudah keluar. Nona Qin, ini yang ketiga kalinya. Anda ditahan karena mabuk saat mengemudi. Yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Aturan itu untuk orang biasa. Aku kan putri keluarga Qin, bukan? Nona Qin, Qin Fenghao, ahli waris keluarga miliaran ini. Tak ada yang lebih paham soal kesombongan darinya. Besok berita ini pasti trending. Baju yang kubuat ini pasti laris lagi. Badan dan wajahnya, artis baru ya? Kebetulan, aku mau buat merek pakaian pria. Mungkin bisa diajak jadi bintang iklan. Menarik, diculik di jalanan. Aku belum pernah diculik sebelumnya. Nenek Qin yang menyuruhku menjemputmu. Orang nenek ya. Bosan. Sering memotret Qin Fenghao. Ya, Kabarnya beritahu aku segera. Satu berita, 10.000. oke, tak masalah. Ini mungkin hadiah sambutan dari nenek? Akhirnya nenek memberi hadiah yang layak. Keseruan membuka bungkus milikku. Kurasa kau salah paham. Mulai sekarang, kau di bawah kendaliku. Nenek cari bantuannya. Mau dekat denganku. Tak semudah itu. Kau lumayan tampan. Apa yang kau lakukan? Nona Qin, Nenek Qin masih menunggumu di rumah. Bosan. Jangan pergi. Jangan Puji. Nona Qin, Tunggu kami. Istirahatlah, besok aku jemput. Oke. Qin Fenghao, lama tak jumpa. di lokasi sudah diatur, media tak akan sembarangan menulis. Atasan juga akan mempermudah. HM, identitasku harus ditangani dengan baik. Keluarga Qin dan Gu sudah lama bermusuhan. Jika mereka tahu, aku dari keluarga Gu, tak akan mengizinkanku mendekati Qin Fenghao. Tapi, menurut investigasi kami, Nona Qin ditangkap malam itu. Bukan karena mabuk, tapi makan leci. Kenapa tak dijelaskan? Dan juga harus berpura-pura mabuk. Dia selalu punya pendirian sendiri. Ayo pergi. Qin Fenghao. Rumah tahanan hampir jadi rumah keduamu, malu keluarga Qin. Hampir kau perlu senyumannya. Nenek, sudah larut malam belum tidur? Begadang tidak baik untuk kesehatan. Qin Fenghao, kau berlutut sekarang. Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu mendidikmu. Nenek, ini zaman apa lagi? Kebiasaan suruh orang. Berlutut harus diubah. Aku tidak mau bicara lagi. Aku harus tidur cantik. Besok tidak mau terlihat jelek di kamera. Maksudmu kamera paparazzi? Hah? Nenek, jangan marah pada kakak. Aku sengaja merebuskan sup ginseng untuk nenek. Wah, tanganmu cukup stabil. Pasti sudah terlatih. Mengantar teh. Berlutut, mencuri ayah orang. Anak pembantu. Memang beda ya. Kakak, ini untuk nenek. Siapa kakakmu? Ibuku hanya punya satu anak perempuan. Qin Sueli, ibunya dulu pembantu di rumah kami. Mencuri barang pribadi ayah, hamil dengannya melalui inseminasi buatan. Anak pembantu ini, tapi berusaha mati-matian menggantikanku. Nona Qin, data Gusian sudah ketemu. Orang tua sudah meninggal, lajang, dan sangat menjaga diri. Belum pernah pacaran lo. Cuma cari yang tidak berguna. Nona jangan marah, aku ada cara untuk mengusirnya. Besok kita bicara lebih detail. Menjaga diri cukup menarik. Kak Xian, kenapa kau di sini? Aku mencari Nona Qin. Cari kakak? Kau pacaran dengan kakak? Aku hanya ditugaskan oleh Nenek Qin. Membantu Nona Qin menjadi ahli waris yang layak.
Nenek tua bangka. Meskipun Qin Fang Hao reputasinya buruk, kau tetap ingin Qin Fang Hao yang meneraskan. Apa aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya? Begitu rupanya. Kalau begitu aku antar kau cari kakak. Kak Xian, kakakku tidak punya ambisi karir. Dia tidur sampai siang setiap hari. Bagaimana kalau kau datang siang saja? Siapa? Gedung mana yang roboh? Gusian, kau bawa gadis kecil ini untuk cari mati? Keluar. Sekarang juga keluar. Maaf tidak bisa. Sekarang jam 7 pagi. Kita harus sampai di perusahaan paling lambat pukul 8. Mengingat macetnya jalanan di jam sibuk pagi. Paling tidak butuh 35 menit, jadi kamu hanya punya 25 menit untuk mandi dan bersiap-siap. Pukul 7, pukul 8, perusahaan, kata-kata ini sungguh menghina kekayaanku. Sekarang, kalian semua keluar dari sini. Atau, aku akan membuat kalian menyesal dilahirkan ke dunia ini. Nona Qin, aku sudah bilang, sekarang kamu di bawah kendaliku. Harus bangun. Gila. Aku sudah sangat kaya, masih harus bekerja? Lalu apa gunanya punya uang? Tidak mau, mati pun tidak mau. Karena kau jelas menyerah. Maka sesuai keinginan nenek. Nona Qin Sueli. Sebagai calon penerus perusahaan, mulai saat ini. Mulai mengambil alih urusan perusahaan. Kak Xian, apa nenek benar-benar bilang begitu? Aku takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Nenek Qin pernah bilang, disiplin dan kerja keras adalah kualitas wajib seorang penerus, jelas sekali. Beberapa orang tidak memilikinya. Dia cuma gadis kecil, lantas apa? Jangan sampai mempermalukan keluarga Qin. Gusian tunggu di bawah, aku segera turun. Kak Xian, apakah nenek benar-benar memilihku? Efek yang kuinginkan sudah tercapai. Terima kasih atas kerjasamamu. Qin Fang Hao, kamu yang mengambil segalanya dariku. Nona Qin. Ini adalah semua laporan proyek penting semester pertama. Hari ini tolong baca semuanya. Dan berikan tanda tangan serta pendapat. Tidak masalah, keluar saja, aku butuh ketenangan. Aku pergi ke Nona. Matahari terbit dari barat. Apakah rumor itu benar bahwa wanita muda itu akan mengambil alih? Mungkin saja. Ingin mengaturku? Aku punya 10.000 cara untuk tidur sampai bangun sendiri. Nona Qin, matamu, kacamatanya jatuh. Aku cuma terlalu mengantuk saja. Pergi ambilkan aku secangkir kopi. Baik. Aneh, kenapa ada petugas kebersihan di jam seperti ini? Tidak tahu, tapi tadi arah itu. Hanya ada kantor Nona Qin. Ayo periksa. Kemana Qin Fang Hao? Itu petugas kebersihan tadi. Direktur Gu, perlu aku menghentikan Nona Qin? Tidak perlu, aku sudah melihat dokumen perusahaan. Dia terlihat cuek, sebenarnya. Sudah menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan, sepertinya. Ada orang yang sengaja memfitnahnya. Kalau begitu, bagaimana dengan Nenek Qin? Aku yang akan menanganinya, asalkan dia tidak muncul lagi. Berita negatif saja. Cepat katakan, apa ide kamu? Kamu bilang, kenapa nenekmu memilih dia untuk mengawasimu? Jangan berbelit-belit, cepat katakan. Tuan Gu, pacarmu sedang berpesta di klub pribadi. Besok mungkin akan jadi berita gosip. Aku menyelidikinya, meski datanya tidak terlalu jelas. Tapi satu hal yang pasti, kemampuannya sangat luar biasa. Dan reputasinya baik, juga jujur. Nona, kenapa wajahmu memerah?
Bukan. Maksudku, ada satu cara. Untuk membuat reputasinya hancur, begitu. Nenekmu pasti tidak akan mempekerjakannya lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kapan dia datang? Sudah dengar berapa banyak? Gusian, kenapa kamu datang? Jangan-jangan kamu pasang pelacak di tubuhku? Ikut aku pulang. Hei, kalau mau membawanya pergi, tanya dulu izinku. Oh, Huang Ye, jangan takut dong. Sombong, dia juara taekwondo nasional 3 kali berturut-turut. Memukulku seperti memukul anak ayam, kamu memang hebat. Tapi tidak boleh tidak masuk akal, kan? Asal kamu minum anggur itu, kamu bisa membawanya pergi. sekarang bisa ikut aku. Tuan Gu mabuk, antarkan dia ke kamar untuk istirahat. Kukira dia bisa minum banyak, ternyata cuma pura-pura. Ternyata cuma anak kecil. Kamu salah, di gelas ini ada sesuatu. Kamu meracuninya? Ini ilegal. Bukan, itu obat, aku sudah menyiapkan 3. Pemain profesional ke kamarnya, pintu kubuka sedikit. Wartawan sudah disiapkan untuk memotret diam-diam, nanti. Besok berita dia bermain dengan 3 wanita. Akan sampai ke telinga nenekmu. Dia di mana? Nenekmu akan tahu dia bermain begitu bebas. Masih akan mempekerjakannya? Ah, tidak usah berterima kasih. Seperti aku yang pintar ini. Aku tanya, dia sekarang di mana? Lantai bawah, kamar 808. Pergi semua dari sini. Tidak senonoh, tidak pantas dilihat, tutup pusarmu. Kalau tidak, nanti bisa sakit perut. Nona, sudah sesuai permintaan Anda, semuanya diatur. Gusian ini terlalu keras kepala, dia. Untuk tetap sadar, dia menggunakan pecahan kaca di lengan kirinya. Membuat 3 luka, lukanya cukup dalam, kehilangan banyak darah. Memang sangat teguh, bahkan dalam situasi seperti ini. Tetap bisa mengendalikan diri. Saya menempatkannya di kamar VIP lantai atas. Mengerti. Paling-paling, nanti bisa memberinya kompensasi lebih. Fang Hao, kompensasi apa yang kamu bicarakan? Oh, tidak apa-apa, Nenek. Hari ini pulang lebih awal, sepertinya. Gusian ini benar-benar punya cara. Kebetulan, Nenek ingin berdiskusi denganmu. Grup Gu baru saja mengembangkan kain premium. Teknologinya sangat tinggi, mungkin akan memberikan pukulan berat pada produk baru kita. Hanya dengan grup Gu, selama bertahun-tahun mereka menekan kita. Berapa kali kita tidak jatuh? Jangan lengah, dulu kakekmu. Dan pendiri grup Gu, Gu Changhai. Bekerja sama membangun bisnis, saat itu aku bahkan. Dengan nenek Gu yang tinggi hati itu. Menjodohkanmu dengan cucunya, tapi kemudian. Gu Changhai ini demi kepentingan pribadi. Memecah grup, mencuri teknologi inti. Dan membawa separuh pelanggan kita. Hampir membuat King Group bangkrut saat itu. Gu masih punya cucu. HMPH seharusnya ada, tapi anak itu nasibnya sial. Tidak lama setelah dijodohkan, hilang. Hingga sekarang tidak diketahui nasibnya, menurutku ini adalah karma karena Gu tidak menepati janji. Sudahlah Nenek, jangan diingat-ingat lagi, besok. Aku akan pergi ke toko merek grup Gu untuk melihat situasi. Baik. Apakah pakaian ini menggunakan kain Yuni? Ya, kain ini dikembangkan oleh bos kecil Gu. Bos kecil Gu? Ah iya, bos kecil Gu sebelumnya hilang, baru saja ditemukan. Tunanganku ini memang punya kemampuan. Tapi mungkin saja mencuri teknologinya dari mana? Lagi pula, tradisi baik keluarga Gu adalah mencuri.
Di sebelah sana, sepertinya bos kecil Gu datang inspeksi. Punggungnya, aku ingin melihat siapa bos kecil Gu ini. Siapa sebenarnya? Bos Gu, arah jam 3, Nona Qin. Maaf ya. Punggungnya sangat familiar. Bukankah dia seharusnya di rumah sakit? Aku pergi ke rumah sakit saja, biar tahu. Jangan. Ayo, ayo, ayo. Kamu terus di rumah sakit. Kenapa napasmu berat sekali? Aku terlalu lemah. Bisakah aku cuti 2 hari lagi sebelum kerja? Aku bukan menyuruhmu cepat kerja, loh. Keluarga Qin lebih manusiawi dibanding keluarga Gu. Cuti sakit tetap digaji. Oh. Jadi Nona Qin datang untuk menengokku? Jangan sok penting deh. Aku cuma mau lihat kamu mati atau belum. Jawab aku. Kamu benar-benar terus di rumah sakit? Aku merasa ada yang aneh. Memangnya kenapa? Aku baru lihat seseorang di mall, punggungnya mirip kamu. Tapi pasti bukan kamu. Masa anak tertua keluarga Gu mau merendahkan diri? Demi titipan nenek? Kamu bilang, grup Gu? Iya, dengar ya, orang-orang Gu. Nggak ada yang baik. Wah, kamu terlalu gegabah deh. Nggak bisa begitu, menyamaratakan semua orang. Soalnya, keluarga Gu kan banyak. Kamu tahu genetik kan? Anak tikus bisa menggali lubang. Bibit keluarga Gu dari akarnya sudah jelek. Aku sarankan, kalau ketemu orang marga Gu, jauhi sejauh mungkin. Sepertinya aku harus lebih hati-hati menyembunyikan identitasku. Tuan Gu, ini pesan Nona besar untuk nutrisi tambahan. Ini kan kamu yang siapin, ngomong aku sih. Aku nggak sebaik itu. Iya, aku yang atur. Dasar mulutku, selalu jujur. Kamu harus ganti rugi dan minta maaf. Ya, Tuan Gu, terimalah permintaan maafku. Ini sepenuhnya rencanaku, nggak ada hubungannya dengan Nona besar. Nah, gitu dong. Ayo pergi. Nggak bisa, aku nggak bisa membiarkan kamu dengan orang sembarangan begini. Aku khawatir. Sekarang omonganku nggak didengar lagi, ya? Aku tanggi di luar, panggil kalau perlu. Banyak omong. Tuan Gu, ini memang agak memalukan. Nona Qin, bagaimana kamu mau menggantinya? Jangan karena aku merasa bersalah, kamu malah mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Begini, aku kasih kamu 10 juta dulu, sebagai gantinya. Aku tidak mau ganti rugi seperti itu.
Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Jangan bilang kamu suka aku. Meskipun aku ramah dan cantik alami. Tapi ayam kampung mana bisa cocok dengan Phoenix? Nona Qin, aku bukan itu maksudnya. Kamu janji satu hal saja padaku. Asal tidak melanggar hukum, aku bisa pertimbangkan. Jika suatu hari kamu tahu aku menipumu, maafkan aku sekali saja. Kok aku merasa kamu ini sedang menyembunyikan sesuatu? Maksudku, jika Baiklah, baiklah. Aku ini orangnya sangat pemaaf. Sueli, ada kabar baru di sini. Maksudmu? Gusian bilang mau ajak kamu ke perusahaan. Fang Hao langsung bangkit. Benar? Jadi aku pikir, biarkan aku masuk perusahaan untuk memotivasi kakak. Kamu tahu, dia suka bersaing denganku. Tapi, menjadikanmu batu asah Fang Hao. Bukankah itu tidak adil bagimu? Jika kamu jadi iri, mana mungkin, nenek? Masuk perusahaan juga kesempatan belajarku. Lagi pula, kakak nanti butuh dukungan. Kita saudara-saudara, tentu lebih kuat daripada orang luar. Kamu benar. Qin Fang Hao, kamu di luar. Bisa tidak jaga citra? Jangan lupa. Kamu mewakili keluarga Qin. Nenek, aku sudah berusaha. Aku sudah ke klub pribadi, tapi entah kenapa. Mereka selalu mengikutiku, memotretku. Kakak, Wardawan Gossip Memang Begitu. Mereka akan masuk kemana saja. TAPI. Ah, diamlah kamu. Lalat bisa hinggap di mana saja. Lalat juga terbang di meja. Kamu bilang itu. Masalah meja? Aku. Gila. Bukan, kenapa kamu tidak suka adikmu sendiri? Jika aku sudah tiada, Shweli akan menjadi orang terdekatmu. Ya, kalian berdua harus saling mendukung. Nenek, apakah kamu sudah pikun? Aku satu-satunya anak perempuan ibu. Dari mana datangnya adik? Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Sekarang, aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku memutuskan untuk mengirim Sueli ke perusahaan untuk belajar. Apa? Nenek. Dia adalah aib keluarga Kim. Bagaimana bisa kamu mengizinkan? Dia pergi ke perusahaan? Menurutku, aib terbesar keluarga Qin adalah kamu. Keputusan tentang Sueli pergi ke perusahaan sudah final. Aku peringatkan, jika kamu masih bandel, aku tidak keberatan untuk menjadikan Sueli sebagai penerus. Jangan kira masuk perusahaan bisa menggantikan posisiku. Kakak, aku masuk perusahaan bukan untuk menggantikan siapapun. Aku ingin membantu nenek meringankan beban. Lagipula, reputasi keluarga Qin perlu diselamatkan oleh seseorang. Selamatkan? Dengan kemampuanmu? Anak haram. Jangan lupa, sekarang aku adalah direktur eksekutif perusahaan. Kalau kamu sangat ingin masuk perusahaan, mulailah dari mengantar teh dan air. Aku. Qin Fang Hao, aku sudah muak dengan kemiskinan. Sudah cukup hidup susah, aku ingin melihat posisimu. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kantorku? Nenek yang menugaskanku sebagai asistenmu. Baiklah, buatkan aku kopi manual. Tanpa gula dan susu, suhunya harus 85 derajat. Kalau tidak enak, ulangi sampai aku puas. Pantas saja semua orang membencimu. Apa katamu? Aku bilang pantas saja semua orang membencimu, mungkin kamu memang terkutuk sejak lahir. Orang tuamu mungkin mati karena terkena kutukanmu.
Kakak Xian kenapa tidak menghentikannya? Pasti Kakak Xian tidak sempat bereaksi. Kalau begitu, manfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya terlihat sebagai wanita jahat di depan Kakak Xian. Kakak Xian, kenapa kamu datang? Jangan menangis. Dia pasti tidak akan memukulmu tanpa alasan. Apa kamu melakukan sesuatu yang membuatnya marah? Sejak orang tua meninggal, tidak ada seorang pun yang tidak bertanya dan berpihak padaku. Memang bukan salah kakak, aku yang membuatnya marah. Aku pantas dipukul, Kak Xian, jangan sampai kau jadi punya prasangka buruk pada kakak. Terhadap kakak. Lagi-lagi trik ini. Aku tidak punya prasangka buruk terhadap Nona Qin. Karena kau bilang ini salahmu. Jangan nangis lagi. Kalau kau keluar begini, orang lain lihat, pasti mengira Nona Qin sedang menindasmu. Kak Xian benar. Aku tidak nangis lagi. Asyik banget. Akhirnya ketemu orang yang bisa mengalahkan si gadis licik ini. Kenapa kau sudah keluar dari rumah sakit? Bukannya sudah kubilang, istirahatlah beberapa hari lagi. Jangan khawatir soal biaya, nanti aku yang bayar semuanya. Aku. Dear what? Kak Xian, kau terluka? Ya. Lengan sedikit terluka. Bicara ya bicara, ngapain pegang-pegang? Aku cuma peduli sama Kak Xian. Gusian adalah orangku. Tak perlu kau pedulikan. Kakak, mungkin kau tidak tahu. Aku dan Kak Xian punya hubungan yang sangat dekat. Kami sudah kenal sejak kecil. Cuma kenal doang. Nggak cuma itu, Kak Xian, lupa ya? Dulu aku sering main ke rumahmu, orang tuamu bahkan bilang, kalau aku sudah besar, jadi menantu mereka. Wah, ingatanmu bagus juga. Aku tidak ingat ada hal seperti itu. Beneran. Qin Sueli. Kau datang untuk kerja atau mengobrol ngalor ngidul? Aku. Sekarang jam kerja. Cepat pergi kerja. Hah. Kau nggak merasa Qin Sueli ini aneh? Ini pertama kalinya aku dengar orang bilang begitu tentang dia. Biasanya, orang-orang bilang aku yang aneh. Tapi nggak apa-apa. Aku memang sudah terkenal buruk. Dia bertingkah seolah tidak tahu aku terluka di lengan. Tapi dia tepat memegang lengan kananku. Dari mana dia tahu lukanya di sini? Jadi, dia tahu segalanya tentangku. Mungkin dia memata-matainiku. Pintar. Pasti. Lihat dong siapa aku. Gusian. Ah, Kamu adalah orang kedua yang menyadari. Ada yang tidak beres dengan Qin Sueli. Aku memutuskan untuk menerimamu. Mulai sekarang, kita adalah sekutu. tentu saja, lagi pula. Kamu sudah bilang, aku adalah milikmu. Itu, nanti sore ada rapat, kamu cepat siap-siap. Baik. Kain Cloudwing yang baru diluncurkan oleh Bu Group sudah menguasai 60% pasar high-end. Banyak gerai kita. Sekarang penjualannya menyedihkan. Saya sarankan, segera menutup beberapa gerai untuk mengurangi pengeluaran. Tidak bisa, menutup gerai akan berdampak buruk bagi perusahaan. Tidak ditutup, apa kita hanya akan diam melihatnya merugi? Nona besar, kamu setiap hari hanya sibuk bersenang-senang. Mungkin tidak tahu berapa banyak orang yang sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Saya setuju dengan ide kakak. Kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir ada masalah dengan King Group. Saya punya usulan. Naikkan gaji semua karyawan 5%. Dengan begitu, bisa menstabilkan moral sekaligus membuat orang lain berpikir King Group sedang berkembang pesat. Sudah tahu, dia pasti menyimpan niat jahat. Menyetujui kenaikan gaji. Akan memperburuk arus kas yang sudah tidak optimis. Menolak akan kehilangan dukungan. Ini benar-benar jebakan dilema. Saya akan pertimbangkan 2 hari lagi sebelum memberi jawaban.
Kuang Ye, tempat biasa. Temani aku minum. Mau keluar? Janjian dengan Kuang Ye, mau minum-minum. Aku ikut. Terserah. Kuang Ye, orang yang sering muncul di sampingnya. Informasi tentangnya sering bocor, mungkin masalahnya ada pada teman yang paling dia percayai. Gugruk itu sekelompok munafik yang sok suci. Mereka menggunakan cara paling kotor tapi berlagak paling mulia. Uang yang mereka hasilkan, mana ada yang bersih? Ih. Saya umumkan, Gugruk adalah musuh seumur hidup. Qin Fang Hao. Mereka merebut pasar saya. Mencuri klien saya. Kamu dilarang bekerja sama dengan Gugruk, dengar tidak? Tentu saja, kami semua mendengarkan Nona Qin. Kuang Ye, putra kecil dari Huaqiban. Banyak kerjasama dengan Gugruk. Tapi Nona besar, sudah main sampai jam 1 nih. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Kalian main saja ya. Aku pulang dulu. Dasar pengecut. Cepat pergi. Yang bermarga Gu, jaga baik-baik Nona Qin. Gusian. Apa kamu bisa? Baru minum segitu aja. Lanjut minum. Hari ini aku harus membuatmu mabuk. Lanjut. Bersulang. Tidak bisa. Lanjut. Aku harus membuatmu mabuk. Akhirnya, kamu mabuk juga, kan? Kakasayan. Fang Hao. Akhirnya aku bisa berada di sampingmu. Langkah ini, aku tempuh selama 5 tahun. Kenapa? Kenapa kamu bisa mendapatkan segalanya dengan mudah? Bahkan satu-satunya orang yang membuatku jatuh hati juga menyukaimu. Qin Sueli. Kamu kenapa di sini? Kakasayan. Aku cuma lewat. Fang Hao, aku. Gusian, kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Dari kecil dia sudah seperti ini. Selalu suka merebut milikku. Bersaing denganmu. Hang. Di hatimu. Apakah kamu sudah yakin? Aku adalah milikmu? Jangan sok penting. Bukankah kamu lebih dekat dengan Qin Sueli? Bukankah hubungan kalian sudah dekat sejak kecil? Aku. Bukankah kamu ingin menjadi menantu? Ingatanku tentang dia adalah saat kecil. Ibunya memukulnya, lalu dia dihukum berdiri di depan pintu.
Dia terus menangis dan menangis. Suaranya sampai terdengar di seluruh gang. Aku benar-benar kesal, akhirnya memberinya sebatang coklat untuk menutup mulutnya. Jadi, kamu tidak menyukai Kinswelly? Lalu, apakah kamu punya orang yang kamu sukai? Pagi. Itu. Aku mabuk semalam. Jadi Jika kemarin aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak berlaku. misalnya, Aku tidak ingat kejadian tadi malam. kamu. Kak Sian. Kakak. Kak Sian, kamu minum alkohol tadi malam, pagi ini. Lebih baik minum bubur untuk menyehatkan perut. Tidak perlu, aku sudah makan. Kak Sian, ini resep dari ibumu. Yang diajarkan padaku, bubur ubi, pasti. Rasanya sama seperti yang dibuat oleh ibu. Terima kasih, kamu baik sekali. Sudah ngobrol selama 3 menit. Sepertinya punya topik pembicaraan yang sama. Ngobrol yang ngobrol, mendekat-dekat mau apa? Kak Sian. Ada beberapa hal, aku tidak tahu harus dikatakan atau tidak. Kalau tidak perlu, jangan bilang. Ini tentang kakak. Apa? Kak Sian, aku tidak ingin kamu dibohongi. Kakak, dia tidak seperti yang terlihat. Dia sering berganti-ganti pria, baginya kamu. Mungkin hanya tantangan baru saja. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku punya bukti. NIH. Ini foto lama kakak, semuanya di klub malam. Mau ngapain pegang HP? Mau minta kontak? Menurutku foto-foto ini seperti hasil editan. Agar foto-foto ini tidak tersebar dan merusak reputasi Nona Qin, aku hapus semuanya untukmu. Ini. Kenapa? Kamu juga tidak ingin kakakmu dicemarkan nama baiknya, kan? Tentu saja. Kalau kamu tidak percaya ini, aku hanya bisa membuktikan. Desas-desus tentang kelakuannya yang tidak senonoh. Kenapa melihat Gusian dekat dengan Kinswelly? Aku merasa tidak nyaman. Baru kemarin malam menciumku. Hari ini sudah berpelukan dengan Kinswelly. Playbu. Mau pergi kemana? Gerak-gerikku harus lapor ke kamu? Nenekku saja tidak bisa mengaturku. Kamu baru saja datang ke perusahaan, nenekmu berharap kamu bisa menjadi penerus yang layak. Aku masih belum memenuhi syarat. Bagaimana caranya agar bisa? Pewaris yang memenuhi syarat. Pandai menyamar, sopan, dan rendah hati. Jangan sok menggurui aku dengan teori-teorimu. Aku tidak suka. Tahan saja. Ada apa, Nona besar? Kok kayaknya kamu tidak senang? Siapa yang bikin kamu marah? Ya karena Gusian lah. Aku perhatikan, belakangan ini kamu gampang banget terpengaruh sama Gusian. Kenapa? Jangan-jangan kamu suka sama dia? Mana mungkin? Kalaupun semua pria di dunia ini mati, aku tetap gak akan suka sama dia. Wah, sayang banget. Pria paling paham pria. Si Gusian itu kayaknya lumayan tertarik sama kamu. Beneran?
Kok kamu nggak percaya sama penilaianku? Begini aja. Cari deh cowok buat pura-pura mesra di depannya. Lihat dia cemburu atau enggak. Kuang Ye, isi otak lo cuma trik-trik kotor. Kayak gini doang? Nggak ada yang lebih fresh? Kasus kamu ngasih dia obat dulu. Aku aja belum minta pertanggungjawaban. Cuma bisa ngasih saran-saran nggak bermutu. Nggak mau ngobrol sama lo, membosankan. Nunggu nona besar selesai minum ini. Mau cari hiburan yang beneran. Minuman ini lumayan keras. Nona ini sudah mabuk. Aku antar dia ke ruang istirahat. Kakasayan. Kaksian, gawat. Aku baru lihat Kak Fang Hao. Peluk-pelukan sama cowok terus masuk hotel. Kalau sampai ketangkep paparazzi, bahayakan reputasinya. Nggak mungkin. Melihat itu percaya, coba lihat sendiri. Pasti tahu. Fang Hao bukan tipe perempuan yang sembarangan. Jangan-jangan dia difitnah? Bawa aku ke sana. Maaf ya, Nona Qin. Aku cuma menjalankan tugas. Jangan marah. Aku cuma kan lepas baju Nona. Aku janji. Ya ampun, siang bolong begini. Nggak nyangka kakak mainnya. Selama ini, Pintunya nggak dikunci, kayak sengaja nunggu ada yang lihat. Bahkan kalau benar terjadi sesuatu, harus tetap jaga nama baik Fang Hao. Urusan ini nggak boleh sampai diketahui orang lain. Katanya pelaku biasanya balik ke TKP setelah kejadian. Apakah kamu yang melakukannya? Tentu saja bukan aku. bagaimana mungkin ini? Sueli, biarkan aku menjawab kebingunganmu. Sebenarnya dari awal, aku sudah melihat dia menaruh obat. Bagaimana kamu bisa tidak percaya pada penilaianku? Begini. Kamu cari seseorang, sengaja bertingkah mesra di depannya. Lihat apakah dia cemburu atau tidak. Kuang Ye, kenapa isi kepalamu selalu pikiran kotor? Tapi aku memanfaatkan situasi ini. Membuatnya membawaku ke sini. Nona Qin, maafkan aku. Aku hanya bekerja untuk uang. Jangan salahkan aku. Aku hanya akan melipas baju Anda. Aku janji tidak akan melihat. Hanya pura-pura. Orang tuamu membesarkanmu. Hanya untuk menggunakan tanganmu melakukan hal kotor seperti ini? Demi sedikit uang, kau rela mengorbankan harga diri sebagai manusia? Nona Qin, aku salah. Tamparan ini untukmu, karena menyanyiakan pendidikan. 12 tahun wajib belajar. Tamparan ini, untukmu yang tidak punya batasan sebagai manusia. Katakan, seorang wanita. Bagaimana bisa tega melakukan ini pada wanita lain? Bukan kakakku. Aku dapat kabar burung. Untuk menjaga nama baik perusahaan, aku buru-buru datang. Kalau kamu masih di pihaknya, ya? Dia yang memanggilku. Dari awal aku tidak percaya. Tapi dia sangat yakin. Mengingat kejadian terakhir. Aku khawatir kamu juga diracuni, jadi aku buru-buru datang. Tidak ada yang mengaku. Untung ada saksi. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku sendiri yang berniat jahat. Kamu jelas-jelas bilang, kamu juga bekerja untuk uang. Mau dipukul lagi? Aduh, Nona Qin, pukullah aku sampai mati. Kalian ini benar-benar dewa berkelahi, setan yang kena getah. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di penjara dengan tenang. Tidak ada yang mengaku. Berarti Kuang Ye dong. Lagi pula saat aku dibawa, dia tidak berkata apa-apa. Kalau begitu, kita temui dia. Ada apa ini? Syukur bukan kamu yang menyuruh. Aku akan sangat kecewa. Apa yang terjadi? Memang ada hal buruk yang terjadi. Aku kira kamu yang menyuruh. Ternyata aku salah sangka.
Kita kan teman baik. Kenapa kamu mau mencelakaiku? Lagi pula, kita tidak ada permusuhan, kan? Bagaimana mungkin aku menyakitimu, Nona besar? Aku selalu mengikuti perintahmu. Mana berani? Kurasa kau memang tak punya nyali. Karena sekarang kasus ini tidak ada petunjuk. Nanti kita selidiki lagi saja. Kita pulang dulu, Gusian, antarkan aku. Baik. Jadi kasus ini selesai begitu saja? Memang kenapa? Qin Fang Hao memang selalu bodoh. Shweli, kalau kau butuh uang, bersamaku, aku bisa memenuhi keinginanmu. Kenapa kau harus bersaing dengan Qin Fang Hao? Yang kuinginkan bukan hanya uang. Aku juga ingin membalas dendam untuk ibuku. Lajapila. Pria itu yang paling tidak bisa diandalkan. Kau benar-benar pikir ini tidak ada hubungannya dengan mereka? Mana mungkin? Qin Sueli yang paling mungkin. Kuang Ye juga mungkin bersekongkol dengan mereka. Tapi sekarang aku hanya bisa pura-pura bodoh. Kalau tidak, bagaimana mereka akan menunjukkan ekor rubahnya? Tapi ada kemungkinan lain. Tidak ada hubungannya dengan Kuang Ye dan Qin Sueli. Melainkan orang yang menyukaimu. Coba pikir. Hubungan kita sekarang sangat dekat. Kalau orang ini menyukaimu, menurut pola drama pendek yang pernah kutonton, dia pasti ingin membuatmu melihat sisi burukku, lalu membenciku. Cepat katakan, apakah ada yang menyukaimu? Tidak ada. Kau tidak jujur. Kau begitu menarik. Mana mungkin tidak ada yang menyukaimu? Kalau begitu, kau suka padaku? Aku sudah banyak melihat pria tampan. Seperti levelmu. Bisa dibilang lumayanlah. Hanya lumayan? Aduh, cepat minggir. Aduh, cepat pergi. Siang ini ada rapat penting. Kalau sampai tertunda, kau yang tanggung jawab? Cepat pergi nyetir. Baik, aku segera pergi. Directorku. Kenapa hari ini ada waktu? Nona Chin. Dia ada rapat penting, 2 jam. Apa ada kemajuan? Yang signifikan dengan Nona Qin? Dia keras kepala, sedikit mendekat saja. Langsung seperti kuku yang siap mencakar. Nona Qin ini, dia cuma harimau kertas. Untuk menghadapi wanita seperti dia, kamu nggak bisa terlalu kaku. Maksudnya apa? Kita harus pakai cara yang agak khusus. Misalnya, godaan seksual. Apa-apaan ini? Pak Gu, saya serius. Lihatlah tubuh Anda. Karisma Anda, ini senjata terkuat. Setelan jas itu untuk dilihat orang lain. Anda harus tunjukkan sisi lain Anda, misalnya. Sengaja tapi tidak sengaja memperlihatkan otot perut dan dada. Atau bisa ganti gaya berpakaian. Yang kerahnya agak besar, sedikit terbuka. Biar dia tahu, pria seperti Anda punya isi. Dan nggak sembarangan diperlihatkan. Sudahlah. Saya belum sampai segitunya. Pak Gu, saya serius. Praktik adalah satu-satunya cara menguji kebenaran. Coba dulu. Permintaan kenaikan gaji kemarin sudah saya pertimbangkan lama. Saya tidak pernah mengecewakan kalian. Sekarang perusahaan sedang susah. Saya hanya berharap kita bisa bersama-sama menghadapi ini dengan Qin Group. Asal kita bisa lewati masa sulit ini,
Saya janji pasti akan naikkan gaji kalian. Untuk yang mau resign, silahkan pergi. Saya hanya butuh yang loyal pada Kin Group. Karena tekanan Anda selama ini, semua takut bicara. Hari ini saya akan bertanya mewakili mereka. Ini kan cuma janji kosong? Iya, Nona. Katanya mau lewati masa sulit. Anda harus kasih kami harapan yang jelas. Dan rencana konkret. Saya punya rencana. Kain Gu Group terutama untuk pakaian wanita, bukan pria. Jadi saya putuskan meluncurkan merek pria premium baru, Kin Feng. Gu Group masih baru di bidang pakaian pria. Kita harus fokuskan sumber daya untuk buka front kedua. Langsung serang titik lemah mereka. APA? Nona tidak mau naikkan gaji kami. Tapi mau keluarkan dana untuk buka merek pria baru? Kin Group bertahun-tahun fokus di pakaian wanita. Tiba-tiba masuk terlalu berisiko. Kalau dananya hilang, perusahaan bisa bangkrut. Kin Feng bukan asal-asalan. Ini keputusan saya setelah riset mendalam. Ini harus dilakukan. Semua harus bekerja sama sepenuhnya. Rapat selesai. Keterlaluan. Si Menamina. Dia mau menghancurkan Kin Group. Mendorong ke dalam lubang api. Semua jangan marah dulu. Kakak itu, dia hanya terlalu ingin mencapai hasil. Hanya saja, rencana Kin Feng ini sangat berisiko. Nenek menyerahkan perusahaan kepadanya. Berharap dia bisa maju dengan stabil, bukan membawa Kinsi dengan dasar puluhan tahun untuk berjudi. Benar, kata Nona Sweli sangat tepat. Kalau nenek tahu dia bertindak sembrono seperti ini, pasti tidak akan setuju. Tapi kakak sekarang tidak mau mendengar nasihat. Mungkin hanya kata-kata nenek yang bisa membuatnya mempertimbangkan. Kita tidak bisa hanya diam melihatnya menghancurkan perusahaan. Ayo, kita temui nenek. Ya, kita semua akan menyampaikan permohonan kepada nenek. Harus menghentikan rencana konyol ini. AO. Dengar-dengar rapat hari ini kamu membuat semua orang marah. Mereka semua pergi mengadu kepada Nenek Kin. Biarkan saja mereka pergi. Nenek sudah menyerahkan perusahaan kepadaku. Tidak akan mengganggu keputusanku. Kamu menggambar apa? Begitu serius. Wow. Alur otot ini. Bentuk tubuh ini. Kalau kamu suka, aku bisa melakukannya setiap hari. Ini benar-benar karya seni ciptaan Tuhan. Gusian, kamu luar biasa. Bisakah kamu berbaring sebentar di sofa? Berbaring saja di sana. Jadilah model tubuhku sebentar. Seri Kin Fengku membutuhkan tubuh sempurna sepertimu. Sebagai inspirasi. Sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, di kepalaku sudah ada gambaran awal Kin Feng. Itu haruslah yang tertutup, penuh kekuatan. Seperti dirimu. Nanti, kalau mereka diluncurkan, kamu pasti harus jadi model pembukaku. Apakah daya tariknya masih kurang? Begini, apakah lebih jelas dilihat? Sial, siapa yang bisa fokus menggambar? Beberapa inspirasi, hanya dengan melihat. Mungkin masih kurang. Hanya dengan menyentuh langsung, baru bisa merasakan tekstur otot, dan alur kekuatan yang sebenarnya. Ini tidak baik kan? Semua untuk seni, tidak perlu kaku.
Memang model asli yang bikin inspirasi muncul. Geserkan ruang kerja untuk kakak. Kalian ngapain? Siapa yang suruh kalian datang? Kakak, karena hari ini di rapat kamu bikin semua orang marah. Semua pemegang saham sepakat minta, plus restu dari nenek, aku. Sekarang jadi ketua dewan direksi. Oh iya? Nenek juga kasih aku 5% saham. Standar Kin Group sekarang memang rendah banget. Asal-asalan orang sembarangan bisa jadi ketua. Kakak tenang aja, aku lulusan yang sama dengan kamu dari Sekolah Bisnis Ivy League. Apa yang kamu pelajari, aku juga. Dan aku yakin bisa lebih baik darimu. Nona Qin, meski jarang belajar keras, tapi lulus dengan nilai A semua. Kayaknya ini namanya bakat alam. Terus kenapa? Sekarang aku yang jadi direktur Kin Group. Pindahkan barang Nona besar. Silakan, Nona besar. Nikmatin aja dulu, lihat bisa sombong sampai kapan. Kakasayan. Qin Fang Hao, aku juga pengen lihat. Kamu bisa sombong sampai kapan? Aku bakal bikin kamu dari putri kaya. Jadi tak punya apa-apa. Nenek Qin, taktik penyeimbangan ini lumayan tajam. Aku saranin kamu, coba ajak dia ngobrol baik-baik. Ngobrol? Ngobrol apaan? Di matanya, Qin Sueli itu cucu. Yang penurut dan baik. Kalau dia emang mikir gitu, yang ngurus perusahaan. Bukan kamu dong. Kemampuan dan bakatmu, Nenek Qin, sebenarnya selalu tahu. Oh iya, proyek Qin Feng emang layak. Dari yang aku tahu, Grup SGU udah mau tutup lini pakaian pria. Ini kesempatan buat Qin Group masuk pasar dan bikin perubahan diferensiasi. Kok kamu bisa tahu gerak-gerik grup SGU? Kamu juga marga GU? Jangan-jangan kamu keluarga GU? Mana mungkin? Orang marga GU kan banyak di dunia. Ya udah, aku pulang dulu. Ngobrol sama nenek. Sebenarnya, kalau bisa sih, beneran bisa kolaborasi dengan grup SGU di level tertentu. Kalau berhasil, itu baru namanya gabungan kekuatan. Bisa mengubah peta pasar. Jangan mikirin aku mau apa enggak. Nenekku pasti enggak setuju. Jangan harap deh jalan ini. Fang Hao, kamu punya ide dan semangat, tapi Kin Group paling jago di desain dan bahan. Selama ini, inilah yang tidak bisa kita saingi dengan Gucci. Jika ingin membuat merek pakaian pria kelas atas, tanpa dukungan bahan terbaik, semuanya hanya omong kosong. Nenek benar, tanpa bahan yang bagus, desain sehebat apapun, tidak akan bisa masuk pasar kelas atas. Pegani saja, Sueli, Fang Hao. Kalian cari solusinya sendiri, entah itu mencari atau mengembangkan bahan yang sesuai dengan posisi Qin Feng. Bahan terbaik. Siapa yang pertama bisa menunjukkan hasil yang memuaskan saya dan Dewan Direksi, proyek Qin Feng ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Jika proyek ini berhasil, saya akan menentukan posisi penerus. Adil dan Merata. Masing-masing tunjukkan kemampuan. Baik. Dulu nenek tidak mengizinkan saya masuk ke perusahaan. Sekarang saya akhirnya punya kesempatan untuk mengalahkanmu. Di bidang yang paling kamu banggakan. Saya ingin nenek tahu, kamu hanya bisa berlindung di bawah pohon besar Qinxi, tidak punya kemampuan sejati. Minum kopi dulu. Berhasil. Ya, Gusian. Sepertinya kita berhasil. Kamu lihat, kita benar-benar berhasil. ya, aku lihat.
Kita berhasil. Hari ini adalah hari penentuan bahan. Kita pergi ke Dewan Direksi bersama. Baik. Nenek, para direktur, ini adalah bahan baru kelas atas yang saya dapatkan dengan susah payah dari Italia. Moonlight Silk. Baik itu daya jatuh, kelembutan, atau kenyamanan di kulit. Semuanya sempurna. Cukup untuk mendukung seri pakaian pria paling eksklusif kita. Tuan Chin memang luar biasa. Bahan ini, sentuhannya, sangat menakjubkan. Benar, sekilas sudah terlihat lebih unggul. Dari bahan biasa di pasaran. Dengan ini, kita sudah menang di awal. Fang Hao, bagaimana denganmu? Nenek, para direktur, ini adalah bahan baru yang kami kembangkan sendiri. Kakak, aku tahu kamu tidak menemukan apapun, tapi kamu tidak perlu membawa kain kasar sembarangan untuk menipu kami. Moonlight Silk milik Kinswelly memang lembut dan mewah, tapi hampir tidak memiliki fungsi apapun. Mudah kusut dan sobek, terutama tidak tahan air. Pria elit mana yang mau memakai pakaian yang bisa tembus pandang saat kena hujan atau saat duduk dan berdiri? Pakai baju yang kusut keluar rumah? Kain bulan apa ini? Bukankah ini dari perusahaanku? Kain Yunyi. Nona Qin, kenapa kamu bilang ini kamu dapat dari Italia? Shweli, apa yang Gusian bilang benar. Gusian ngerti apa tentang kain. Kain yang mirip di pasaran banyak, dia cuma pegang sembarangan. Langsung bilang ini Yunyi, nenek. Ini aku dapat langsung dari supplier Italia. Aku punya kontrak, nota pembayaran, dan bukti pengiriman. Tuan Gu, asal tuduh aku. Kain Yunyi adalah produk paten keluarga Gu. Di setiap titik persilangan benang, ada serat fluoresen khusus yang ditanam. Cuma perlu di bawah lampu UV. Akan muncul tanda bulu keluarga Gu. Benar-benar lambang keluarga Gu. Tidak, nenek, aku hanya. Sudah. Proyek Qin Feng. Serahkan sepenuhnya ke Fang Hao, nenek. Qin Shweli, aku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Paman Lin, Bibi Wang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat kamu bisa mengembangkan kain ini? Sendai Ryan. Tidak mungkin bisa. Tentu saja bukan sendirian. Dari ide sampai pengembangan, Gusian punya peran yang sangat penting. Ayo pergi. Aku traktir makan enak. Kenapa sejak kecil semua orang selalu mendukungmu? Qin Feng Hao, hidupmu terlalu beruntung. Gusian, hari ini terima kasih ya. Tidak cuma bantu dengan informasi, tapi juga bongkar kebohongan. Kinswelly, Membantumu adalah kehormatan bagiku. Gusian, kamu sangat hebat. Apa kamu mau pertimbangkan untuk datang ke rumahku? Langsung jadi menantu masuk? Aku jamin kamu. Apa maksudmu? Bukankah orang tuamu sudah meninggal? Masuk keluarga kami, masih merasa tidak enak? Kenapa aku harus masuk keluarga Qin? Karena aku bisa membantumu? Sebenarnya tidak juga. Cuma aku rasa kamu orangnya baik. Dan penampilanmu juga lumayan. Banyak orang yang punya kemampuan dan tampang oke. Kenapa aku? Nggak perlu banyak tanya kenapa. Kalau gitu, aku nggak mau. Terus, nggak bisa karena aku suka sama kamu? Buang kata, kalau.
Ya karena aku suka sama kamu. Udah kamu setuju buat jadian sama aku? Aku harus cek dulu nih. Katanya aku mirip sama Kim Fang Hao. Agak mirip sih. Sekarang aku pakai gaya makeup dan bajunya. Jadi lebih mirip kan? Kamu beneran mau gini? Nggak bisa, aku kalah lagi. Ini kunci cadangan mobil sportnya, tapi kalau dia muncul di kamera manapun, bohongmu langsung ketahuan. Dia takut sama paparazzi, sekarang ngumpet dari kamera. Lagipula. Dia lagi asyik sama gusain sekarang. Besok pagi dia bangun, langsung ketemu mimpi buruk. Pagi. Pagi apaan? Kita udah di kamar ini 2 hari. Sakit? Lumayan. Itu Nenek Qin. Gusian, aku sangat kecewa sama kamu. Aku suruh kamu jaga Fang Hao. Tapi dia malah bikin masalah besar. Bikin masalah? Kamu masih nggak becus, masalahnya udah gede banget. Tapi kamu nggak tahu apa-apa. Fang Hao sekarang di mana? Kenapa HP-nya nggak bisa dihubungi? Nek, sabar dulu ya. Aku pasti cari tahu. Fang Hao, aku langsung hubungi dia. Kenapa nggak bilang ke Nek kalau kita pacaran? Dari pengalamanku, aku harus lihat dulu masalahnya gede atau enggak. Kalau kecil, aku tinggal telepon balik. Kalau gede, aku nggak pulang dulu. Nunggu Nek nggak marah baru balik. Nggak mungkin. Putri iblis keluarga Qin tega tabrak orang, tinggalkan korban kesakitan. Gaspol Caber. Ini nggak mungkin. Rekaman kecelakaan Qin Fang Hao, mobil hancur depan. Diduga mabuk, malah kabur ninggalin mobil. Ini beneran mobilku. Siapa lagi yang bisa menyetir mobilmu? Tuannya, aku kasih dia kunci cadangan. Buat pindahin mobil buat aku. HMPH. Kamu bilang, anak pengusaha ban Huaki ini kok mau aja. Jadi tukang parkir buat kamu? Tentu saja karena terpesona dengan harismaku. Nggak ada yang angkat. Tapi dari layar kelihatannya jelas cewek. Tapi ini memang aku. Lihat rambut keriting dan baju ini. Ini custom. Cuma ada 3 di seluruh dunia. Cuma aku yang pakai di Huakuo. Jangan-jangan aku dari alam semesta paralel. Keluar buat ngelakuin aksi gede? Dasar anak seni, kamu ini terlalu hayal. Menurutku, pasti ada yang meniru kamu. Ayo, kita harus pergi menyelidiki. Kamu belum bilang, hasil pemeriksaannya memuaskan? Banyak bacot, cepat pergi. Tunggu di sini, aku ambil mobil dulu. HM. Nona Qin. Kalian siapa? Perlu tanda tangan? Nona Qin, tolong tanggapi. Kasus hit and run tadi malam. Tanggapi? Siapa kamu? Apa aku nabrak orang? Polisi aja belum bilang apa-apa. Berani-beraninya kamu menghakimi. Dia nabrak orang pakai mobil mewah terus kabur. Kejam banget. Tunduk, ikut aku. Setiap kali berbuat salah, kamu selalu sembunyi. Kali ini malah berani tanggung jawab, berani pulang. Nenek. Masalah ini benar-benar bukan aku yang lakukan. Nyonya Qin, aku bisa bersaksi. Memang bukan Fang Hao yang melakukannya. Luka sekali, suruh menjaga Fang Hao. Nggak cuma gagal, sekarang malah nutupi dia. Nenek. Begini, awalnya aku nggak tahu ada masalah apa. Jadi nggak biarin dia bilang, kami lagi bersama.
Tapi aku punya bukti. Meski agak malu. Tapi terpaksa begini. Qin Fang Hao, kok aku punya cucu yang tidak tahu malu seperti kamu? Bikin aku nanti setelah meninggal. Gimana berhadapan dengan orang tuamu di alam baka, Nek? Kalau hubungan mereka seperti itu, wajar saja direkturku bikin saksi palsu. Bukan hal yang mustahil. Qin Sueli. Perhatikan kata-katamu. Aku tidak akan lagi memanjakanmu. Pergilah ke Swiss. Jangan pernah kembali lagi. Nenek, ini rumahku. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Nenek, kamu harus percaya padaku tentang hal ini. Benar-benar bukan Fang Hao. 3 hari. Berikan aku 3 hari. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Baik. Aku akan memberimu 3 hari. Tapi demi kepentingan besar perusahaan. Project Seri Pekain Pria Qin Feng. Untuk sementara akan diserahkan kepada Shweli. Kenapa? Qin Feng adalah hasil jerih payahku, dari konsep hingga desain. Hingga sampel pakaian sekarang, setiap langkah adalah karyaku. Kakak, nenek juga ingin melindungimu. Tenanglah. Aku pasti akan mengambil alih dengan baik, tidak akan menyanyiakan jerih payahmu. Baiklah, hal ini sudah diputuskan. Aku akan segera menemui Kuang Yi. Pasti akan menemukan bukti, mencari tahu kebenaran, membersihkan namamu. Kalau begitu cepatlah. Tangkap dia dari bandara, dia sedang bersiap untuk pergi ke luar negeri. Kalian siapa? Kalian membawaku ke sini untuk meminta uang, ya? Kenapa memfitnah Qin Fang Hao? Aku dan Qin Fang Hao adalah teman baik. Bagaimana mungkin aku memfitnahnya? Masih tidak jujur? Hari ini aku ingin melihat, apakah mulutmu lebih keras atau tulangmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu aku tanya dengan cara lain. Kunci mobil Qin Fang Hao, kamu berikan kepada siapa? Kalian dikirim oleh Qin Fang Hao, ya? Tolong sampaikan pada Qin Fang Hao. Kuncinya aku tidak sengaja menghilangkannya. Membuatnya menjadi sorotan. Aku malu bertemu dengannya. Oh, jadi kamu mengakui dia tidak bersalah. Ada yang mencuri kunci cadangannya, sengaja memfitnah. Untuk orang yang menyakiti Qin Fang Hao, aku tidak akan pernah lemah, jadi aku sarankan kamu jujur. Hahaha, sungguh tidak menyangka. Orang seperti Qin Fang Hao, masih ada yang membelanya. Seperti apa dia? Kamu yang paling tahu. Bukankah sebelumnya kamu juga yang sengaja menjelekannya? Sepengetahuanku, kalian tidak ada permusuhan. Kenapa melakukan ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak punya kesabaran, katakan. Siapa yang mencuri mobilnya? Dan kau memfitnah Qin Fang Hao. Juga karena orang itu, kan? Bukannya kau sudah melihat fotonya? Yang mengemudi adalah Qin Fang Hao. Begitu membelanya. Orang itu sangat penting bagimu, ya? Tenang. Aku pasti akan menangkapnya. Sebelum kau datang, aku sudah memaksanya berkali-kali. Anak ini keras kepala. Aku juga tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Bawa dia pergi. Baik. Bagaimana dengan masalah Nona Qin? Meskipun Fang Hao sudah membuat banyak musuh, tapi bisa memakai bajunya, mengendarai mobilnya, dan punya motif melakukan semua ini. Selain Qin Sueli, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Tapi kita tidak punya bukti. Rekaman kamera itu. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu Nona Qin. Lagi pula, dia pernah ditahan karena mabuk saat menyetir. Dia sengaja tidak menjelaskan karena dia tahu. Begitu muncul di depan kantor polisi, semua orang termasuk media akan berkumpul karena gosip. Membantunya promosi gratis. Dibandingkan iklan, orang pasti lebih suka topik putri kaya. Oh begitu, pantas saja setiap kali di depan kantor polisi, dia terlihat seperti di karpet merah. Nona Qin ini memang bukan orang sembarangan. CAPI. Masyarakat tidak tahu hal ini. Gabungkan dengan faktor sebelumnya. Semua orang akan mengira itu Nona Qin yang menyetir. Tenang saja. Aku punya cara. Bukan aku. Aku mimpi buruk. Aku melihat foto orang ini di internet. Sangat mengerikan.
Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di internet dikatakan keluarganya sangat miskin. Fang Hao, itu bukan salahmu. Aku tahu bukan aku yang menabraknya, tapi di internet. Semua orang bilang begitu, dan itu mobilku. Seorang yang tidak bersalah menderita karena aku benar-benar tidak tega. Bisakah kau menemaniku menjenguknya? Baik, aku akan mengantarmu. Semua bisa melihat Nona Kinsueli sedang memberikan penghiburan yang mendalam kepada Pak Wang yang terluka dalam kecelakaan dan kakaknya yang menghilang setelah kejadian. Dibandingkan dengan Kim Fang Hao, Nona Sueli menunjukkan tanggung jawab dan kebaikan yang sangat mengharukan. Pak Wang, tenang saja. Semua biaya pengobatan dan pemulihan selanjutnya akan kami tanggung sampai tuntas. Kakak saya hanya sedang bingung dan ketakutan. Sebagai adik, saya minta maaf atas namanya. Semoga Bapak bisa memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa maksudnya? Bukankah dia sedang memberitahu orang lain? Kalau pelakunya adalah saya? Tidak apa-apa. Semakin dia berakting sekarang, semakin sakit nanti saat kebenaran terungkap. Selain itu, saya tahu Pak Wang adalah seorang lansia yang hidup sebatang kara. Ini membuat saya sangat sedih atas nama pribadi. Saya akan menyumbang 2 juta ke yayasan. Peduli lansia di kota ini, semoga bisa membantu lebih banyak lansia seperti Pak Wang yang membutuhkan perhatian. Di satu sisi ada setan yang kabur setelah menabrak, di sisi lain ada malaikat yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Bagaimana bisa dua anak dari keluarga Qin begitu berbeda? Kakak, kenapa kamu datang? Dia masih berani datang? Itu Kim Fang Hao, kan? Apa dia sudah sadar? Nona Kim Fang Hao, apakah Anda datang untuk menjenguk korban? Kenapa sebelumnya tidak muncul? Apa pendapat Anda tentang adik Anda yang membersihkan kekacauan Anda? Apakah Anda merasa bersalah? Kenapa Anda kabur setelah menabrak orang tadi malam? Apakah karena mabuk? Tolong jangan memotret kakak saya lagi. Kakak sedang sangat tertekan, dia tidak sengaja. Kakak, Tidak bisa berkata-kata. Benci sekali dengan orang yang berpura-pura manis. Semua orang sudah melihat pelaku utama Kim Fang Hao akhirnya muncul di rumah sakit tapi tetap tidak berubah, tidak ada penyesalan. Bahkan dengan kasar mendorong adik kandungnya sendiri. lihat, inilah wajah orang kaya. Melanggar hukum tidak perlu masuk penjara. Masih ada pengawal yang melindungi. Berkeliaran dengan seenaknya. Di mana keadilan? Kasihan sekali orang tua ini tidak punya anak. Terbaring di dalam, apakah permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah? Di mana keadilan? Apakah karena kami miskin pantas ditabrak? Harus dihukum berat. Bagaimana bisa memuaskan masyarakat? Benarkah seperti yang dikatakan di internet, hukum hanya mengatur? Rakyat kecil seperti kita tidak bisa mengatur mereka. Kelengan istimewa ini. Kebenaran sebenarnya akan ditentukan oleh hukum. Sebelum kebenaran terungkap. Semua spekulasi jahat dan serangan pribadi. Saya akan mempertimbangkan untuk menuntut secara hukum. Ayo pergi. Nenek, lihat. Ini laporan keuangan perusahaan kita untuk kuartal ini. Pendapatan dan kinerja meningkat signifikan. Sangat bagus. Di saat-saat kritis ini, akhirnya, ada orang yang bisa menstabilkan situasi. Nenek, aku ada hal penting ingin bicara denganmu. Apa hal penting yang kamu punya? Aku berencana menikah dengan Xian. Aku sedang tidak mood belakangan ini, ingin pergi berbulan madu dengannya. Untuk menenangkan pikiran. Akhirnya kamu serius. Ya, setelah menikah. Aku akan hidup bahagia bersamanya. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Fang Hao dengan baik. Pasti akan membuatnya bahagia. Menikah juga bagus. Sudah berkeluarga. Kamu akan lebih dewasa. Bahagia. Dasar Kim Fang Hao, apa haknya untuk bahagia? Nenek,
Belakangan ini, bisakah Xian tinggal di keluarga Qin? Tinggal di kamar tamu. Aku sedang tidak mood belakangan ini, ingin dia menemaniku. Terserah kamu. Kakak Xian, aku tahu kamu memilih kakak. Hanya karena dia adalah putri sah keluarga Qin. Tapi lihatlah dia sekarang, reputasinya hancur. Mungkin bahkan akan masuk penjara, apalagi yang bisa dia berikan padamu. Kamu juga lihat, nenek sekarang semakin menghargai aku. Kekuasaan keluarga Qin, lambat laun akan jatuh ke tanganku. Kakak Xian, kamu yang pintar, seharusnya tahu. Siapa pilihan yang lebih baik untukmu, apa yang bisa kuberikan? Jauh lebih banyak daripada sirang pelaku hit and run, yang akan masuk penjara. Kedengarannya cukup menggoda. Jadi, kamu mau bersamaku? Bisa dipertimbangkan, tapi ini di keluarga Qin. Lebih baik tidak terlalu dekat. Kalau nenekmu melihat, hak warismu mungkin hilang. Aku, Qin Sueli. Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Xian tamu, aku datang melihat. Apa dia butuh sesuatu? Oh, begitu. Tapi aku tidak butuh apa-apa, terima kasih sudah peduli. Kalau begitu, aku tidak mengganggu kalian dulu. Qin Fang Hao, ibumu merebut ayah. Sekarang aku akan merebut kekasihmu. Kebetulan sekali. Tak menyangka bertemu kalian di sini. Oh, memang kebetulan. Kalau tidak keberatan, duduk bersama. Sepengetahuanku, Tuan Gu dan Nona Qin akur. Sedangkan Nona Qin selalu tidak akur dengan Sueli. Kamu bertemu Sueli berdua. Tidak takut Nona Qin marah? Aku dan Nona Qin hanya hubungan kerja. Sedangkan Sueli adalah pacarku. Oh, pas sekali. Karena kamu datang, mari saksikan bersama. Saksikan APA? Sueli, mungkin tempatnya tidak sempurna. Tapi aku tidak mau menunggu lagi. Menikahlah denganku. Ini terlalu mendadak. Aku Bagaimana? Tidak mau? mau, Kak Xian, aku mau. Maaf, aku ke toilet dulu. Tunggu sebentar, aku pindahkan mobil. Wanita, selalu tidak tahu menghargai. Benar kan? Apa maksudmu? Hanya mengungkapkan perasaan. Aku punya teman yang memberikan segalanya untuk pacarnya. Tapi wanita itu tidak pernah mencintainya, hanya memanfaatkannya. Menganggapnya sebagai alat. Dan akhirnya menikah dengan orang lain. Menurutmu, apakah itu sepadan? Aku tidak tahu. Beberapa wanita. Jangan biarkan dia berdiri terlalu tinggi. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, pedang pertama setelah mencapai daratan. Kak Xian, ini rumahku sendiri. Tidak ada yang tahu. Aman sekali. Malam yang indah seperti ini, bagaimana bisa tanpa minuman untuk merayakan?
untuk segala yang akan kita dapatkan, dan masa depanmu. Bersulang. Untuk kita. Kak Sin. Jangan menunda lagi, batas akhirnya besok malam sebelum jam 12. Siapkan uang tunai 10 juta. Halo, saya asisten Nona Kim. Uangnya sudah siap, tapi Nona Kim sekarang tidak bisa keluar. Saya yang akan mengantarkannya. Berikan alamatnya. Uangnya mana? Uangnya tidak ada. Penculikan dan pemerasan, buktinya jelas. Cukup untukmu menghabiskan beberapa tahun di penjara. Oh ya, ini juga keinginan Nona Sweli. Sayang. Wanita Kinsueli ini ingin membuang jembatan setelah menyeberang. Sayang, dulu kalau bukan karena dia menyuruhku mengutak-atik mobil pasangan itu, dia bisa masuk ke keluarga Kin. Dia tidak mau membiarkanku hidup, aku akan bawa dia mati bersamaku. HMPH. Sudah berlalu bertahun-tahun, tidak ada bukti. Lagi pula, hanya dengan seorang montir yang berhutang judi. Hanya omongan kosong, kau pikir hakim akan percaya padamu? Atau pada putri keluarga Kin? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Wanita itu, waktu itu masih muda, dia pikir dengan menelepon. Memberi perintah, lalu selesai. Sayang, aku menyimpan satu kartu as. Rekaman teleponnya dengannya, aku rekam. Disembunyikan di lapisan tersembunyi kotak peralatanku. Lihat saja bagaimana dia berkelit. Kalau begitu terima kasih banyak. Tapi, kamu juga jangan berpikir bisa lari. Kamu. Usulku adalah, biarkan Nona Kinsueli menjadi ketua dewan perusahaan yang baru. HMPH. Apa yang lucu? Ngomong-ngomong, aku Qin Fang Hao memimpin perusahaan bertahun-tahun. Keuntungan meningkat berapa kali, kalian sendiri tidak sadar? Sekarang mulai membunuh kuda setelah selesai membajak. Nona Qin Fang Hao. Selama Anda menjabat sebagai direktur utama, kinerja perusahaan memang meningkat. Tapi belakangan ini, berita negatif terus menghantui dan sangat mempengaruhi reputasi grup dan harga saham. Untungnya ada Nona Kinsueli yang turun tangan melakukan hubungan masyarakat. Baru bisa menstabilkan situasi. Nona Sweli tidak hanya sukses mengerjakan proyek Qin Feng, tapi juga mengeluarkan dividen pribadinya sebagai bonus khusus untuk dibagikan kepada semua orang dan meningkatkan semangat. Kemampuan dan keberaniannya sudah jelas terlihat oleh semua. Saya juga mengusulkan untuk memberhentikan Nona Qin Fang Hao dari jabatan direktur utama dan menunjuk Nona Kinsueli sebagai penggantinya. Karena pendapat semua orang sudah sepakat, mari kita lantik Kinsueli sebagai direktur utama yang baru. Selain itu, saya juga sudah memilih calon penerus. Sekarang, saya umumkan bahwa penerus grup Qin selanjutnya adalah Tunggu. Kuanye, kamu mau apa? Ini adalah rapat pemegang saham. Keluarga Qin bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Nyonya tua. Para pemegang saham, kejadian hit and run sebulan yang lalu. Bukan Nona Qin yang melakukannya, melainkan Kinsueli. Dia sengaja memakai baju Qin Fang Hao untuk mengelabui semua orang. Kuanye, kamu mengada-ada. Kamu gagal merayu aku. Dan ditolak, jadi kamu memfitnahku dengan jahat. Sweli. Maafkan aku, jika aku tidak datang, aku tidak akan bisa menikahimu nanti. Hadirin sekalian. Apa yang dikatakan Kuang Ye hanyalah puncak gunung es. Kejahatan yang dilakukan Kinsueli jauh lebih banyak dari ini. Kokok Sin. Apa ini? Jean Sweli, Kita Hanker.
Pasangan keluarga Qin itu sudah mati. Tenang saja, mobilnya sudah meledak, tidak ada bukti lagi. Ini 200.000, bawa rahasia ini ke liang kubur. Ternyata dia, benar. Beraninya kamu. Dulu aku kasihan padamu dan membiarkanmu masuk ke keluarga Qin, tapi tak kusangka. Aku mengundang serigala ke rumah dan membunuh anakku dan menantuku. Qin Sueli. Benar-benar kamu. Selama bertahun-tahun aku selalu mencurigaimu. Hanya karena orang tuaku tidak mengizinkanmu masuk ke keluarga Qin. Kau tega membunuh mereka seperti ini? Berdasarkan APA? Aku tidak punya orang tua, kau juga jangan berharap punya. Ibumu dulu mencuri ayah. Kau dan ibumu. Sama-sama pantas mati. Semua yang kau miliki sekarang seharusnya adalah milikku. Apa yang kau omongkan? Orang tuaku lah. Kekasih sejak kecil. Ibumu hanyalah pembantu di rumah kami. Dengan cara-cara kotor. Mencuri barang pribadi ayah. Dan mengandungmu melalui inseminasi buatan. Semua kebencianmu dibangun di atas kebohongan. Tidak. Ini tidak mungkin. Nona Qin Shueli, Tuan Kuang Yi. Kalian diduga terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kecelakaan lalu lintas. Kabur dari tempat kejadian, memasukkan bukti, serta terlibat dalam kasus pembunuhan beberapa tahun lalu. Silicon Ika Kami untuk membantu penyelidikan. Seharusnya tidak seperti ini. Gusian, jangan terlalu senang dulu. Aku ingat, suara itu hari itu, ternyata kau. Orang itu adalah asisten Jiang, eksekutif keluarga Gu. Keluarga Gu dan keluarga Qin adalah musuh bebuyutan. Jadi, kau benar-benar orang keluarga Gu. Keluarga Gu. Benar-benar keluarga Gu, Gusian. Dulu kakekmu Gu Changhai. Dan suamiku Qin Zhenshan. Mereka adalah saudara angkat yang bersumpah setia. Mereka berdua memulai dari nol, bersama-sama mendirikan Qin Group. Tapi kemudian, saat keluarga Qin paling membutuhkan dukungan, dia membawa teknologi inti dan memisahkan diri dari keluarga Qin. Mendirikan Gu Group, dia bahkan mencuri hampir setengah tenaga ahli dan klien inti keluarga Qin. Kang Hai. Kepergiannya hampir menghancurkan tulang punggung keluarga Qin. Menyebabkan putusnya rantai pendanaan dan pelanggaran kontrak besar-besaran. Qin Group hampir bangkrut. Suamiku Qin Zhenshan terbaring sakit dan tidak lama kemudian. Dendam ini tidak akan kelupakan seumur hidupku. Sekarang cucu Gu Changhai. Kau dengan sengaja mendekati cucuku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apakah kamu ingin melahap bisnis keluarga Qin yang tersisa ini juga? Benar kan? Tidak. Gusian, katakan padaku, apakah dari awal kamu mendekatiku dengan tujuan tertentu? Tidak. Apakah semua yang kamu lakukan untukku juga bagian dari rencana pengambil alihan keluarga Gu? Bukan seperti itu Fang Hao, perasaanku padamu. Semua tulus. Tidak peduli kamu anak siapa. Apalagi perselisihan lama. Jangan karena satu hal yang tidak aku ikuti, kamu menyangkal perasaan kita. Meski kata-katamu sekarang terdengar manis, aku tidak akan percaya lagi. Karena kamu terus membohongiku. Fang Hao, kamu pernah berjanji padaku. Jika suatu hari aku membohongimu, kamu akan memaafkanku sekali. Ya. Aku Qin Fang Hao menepati janji. Aku maafkan kamu.
tapi aku tidak akan menerimamu lagi. Kita selesai sampai di sini. Fang Hao. Meski Fang Hao setuju, aku pasti tidak akan menyetujui. Segera tinggalkan King Group. Mulai sekarang, jangan dekati ke setenggelam kapan. Nenek, aku pahami perasaan Anda. Aku juga terima pilihan Fang Hao. Tapi aku benar-benar mencintainya. Sebagai bukti ketulusanku, aku Gusian dengan sukarela masuk keluarga Qin. Mulai sekarang, anak-anak kita semua marga Qin. Meneruskan warisan keluarga Qin. Selain itu, 15% sahamku di grup Gu. Kuhadiahkan tanpa syarat kepada Fang Hao sebagai mahar. Ini bukan hanya ketulusanku, tapi juga memberikannya sebagian masa depan grup Gu kepada keluarga Qin. Kamu memang mirip kakekmu. Selalu bicara lebih indah dari nyanyian. Pergi sekarang juga. Akan kubuktikan pada Anda. Direktur Gu, situasi memburuk. Skandal dan kasus kecelakaan Qin Sueli terus menyebar, sudah mempengaruhi reputasi grup Qin hari ini begitu buruk sejak pasar dibuka. Saham Qin langsung anjlok dan menyentuh batas penurunan. Dan kami mendeteksi setidaknya 3 modal dengan latar belakang rumit yang sedang bekerja sama untuk membeli saham Qin dengan harga murah. Niat mereka sangat jelas untuk menyerang. Segera gunakan semua dana yang tersedia untuk masuk ke pasar. Kita harus pertahankan posisi Qin. Jangan biarkan para penguasa itu mendapatkan kesempatan serta bukti transaksi gelap di balik modal-modal itu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Cari saluran yang tepat untuk mengingatkan pihak berwenang. Pak Gu, ini butuh kartu truf besar kita. Bagaimana jika pihak Pak Tua? Lakukan seperti yang kukatakan. Fang Hao. Keluarga Li ini sudah berteman baik dengan kita. Tuan Li ini baru kembali dari luar negeri, tampan dan berbakat. Kenapa harus menikahi wanita dari keluarga Qin itu? Reputasinya buruk, siapa tahu sudah berapa pria yang dia miliki. Aku tidak mau. Keluarga Qin hanya punya dia sebagai putri tunggal. Kau harus berkorban. Menikahinya. Tunggu sampai nenek tua itu meninggal. Maka seluruh Qin akan menjadi milik kita. Aku mengerti. Ini kan memanfaatkan keturunan terakhir. Baiklah. Nikahi dulu, baru perlahan-lahan kita didik. Coba lihat diri kalian di cermin. Apa kalian pantas? Satu hanya mengandalkan warisan, hidup santai tanpa tujuan. Satu lagi pikiran kotor, tua yang penuh tipu muslihat. Berani-beraninya mengincar keluarga Qin. Jin Feng Hao, aku ini masih seniormu. Kau tidak tahu sopan santun. Sopan santun untuk manusia. Untuk kalian yang suka bergosip dan mengincar harta orang. Pantaskah? Kau hila. Dengarkan baik-baik. Meskipun Qin Fang Hao tidak menikah seumur hidup, meskipun keluarga Qin benar-benar runtuh, tidak akan pernah sampai ke tangan kalian yang tidak pantas ini. Jika aku dengar lagi kalian bicara tidak sopan, akhirnya tidak akan seperti hari ini. Kau. Nenek, ayo kita pergi. Nenek, jangan marah padaku, ya? Aku tahu. Nenek selalu ingin aku menjadi wanita terhormat. Fang Hao. Kau melakukan dengan sangat baik. Nenek yang salah. Fang Hao bukan anak nakal. Dulu pasti media hitam yang memutarbalikkan fakta. Keluarga Qin mengalami skandal besar. Jalan ke depan pasti sulit. Aku, Gusian, dengan sukarela menikah masuk keluarga Qin. Mulai sekarang, anak-anak kita akan memakai marga Qin. Meneruskan warisan dan bisnis keluarga Qin. Dulu kupikir ini hanya rayuan, tapi sekarang kata-katanya terdengar sangat tulus. Gusian bersedia menikah masuk. Sementara teman-teman lama malah berencana bagaimana menguasai bisnis keluarga Qin. Nyonya tua yang diam-diam melindungi pasar dan menggunakan bukti kunci untuk mengusir para spekulan adalah dana keluarga Gu.
Gu. Nyonya tua, Nona, Tuan Gu Changhai, dan Tuan Gu Xian datang berkunjung. Mereka ingin bertemu langsung dengan Anda. Silakan mereka masak. Kakak Kepar. Lama tidak bertemu, aku. Aku datang untuk minta maaf. Kejadian dulu, semua salahku yang tergiur keuntungan. Setelah Kakak Qin meninggal, aku hidup dalam penyesalan. Aku mengkhianati kepercayaan Kakak Qin, lebih lagi. Persahabatan kita dulu. Penyesalan ini membebaniku puluhan tahun. Setelah tahu tentang Xian dan Fang Hao, aku baru berani datang. Permintaan maaf ini. Sudah terlalu lama tertunda. Xian bilang dia dengan sukarela menikah masuk keluarga Qin. Jujur saja, hatiku juga berat melepasnya. Tapi keluarga Gu berhutang pada keluarga Qin dan kedua anak ini. Sebuah kebahagiaan, jadi aku memutuskan untuk mendukungnya. Selain janji Xian, 15% saham Gu sebagai mas kawin. Aku akan memberikan 15% saham milikku untuk menantu Fang Hao. Sebagai permintaan maaf dan doa kami yang terlambat. 30% saham Gu ini hampir sama dengan melepas kendali atas Gu. Keluarga Qin hanya menyisakan Fang Hao, satu-satunya penerus, dan dia masih belum bisa diandalkan. Setelah aku meninggal nanti, asalkan keluarga Gu bisa melindungi Fang Hao, itu sudah cukup sebagai ganti rugi untuk kami. Anda setuju? AO. Bagus. Nenek setuju, kalian berdua. Jaga hubungan baik. Myring. Adik, luruskan. Aku tidak bisa mencapainya. Ayah cepat datang. Datang, ayah bantu tempel. Sudah selesai? Ayo kita foto keluarga. Ibu cepat datang. Ibu datang. Selamat tahun baru, ayo beri salam ke nenek. Nenek, semoga tahun baru bahagia, sukses selalu. Wah, anak baik, ini angpau. Kamu juga beri salam ke nenek. Semoga nenek panjang umur, sehat selalu. Bagus, sayangku. Sudah tahun baru, mainlah. Aku juga mau. Ini untukmu. Bodohnya.